daripada hamba-hamba yang lain. Jadi ada sekelompok orang-orang yang doanya itu sangat mustajab, sangat kuat sekali. Bahkan dalam beberapa dalil itu disebutkan tidak akan tertolak, mesti diijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Thumma ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, serta rekan-rekan sekalian, dari sekalian yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan tentang golongan atau orang-orang yang doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu media untuk kita atau para hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala menika adalah lewat doa. Doa menika artinya napa? Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji di dalam Al-Qur'an Karim. Allah menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Hendaklah kalian berdoa kepadaku, ku Allah maksudnya, astajib lakum, maka akan aku kabulkan untuk kalian. Jamaah yang kami muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji para hambanya yang berdoa kepadanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum seperti itu, bahwa ketika para hamba kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan untuk diijabahi, dikabulkan. Dan kita harus tahu bahwasanya Allah itu la yukhlifu al-mi'ad, tidak pernah menyalahi janji, pasti dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki sekelompok para hamba yang doanya menika lebih memiliki kekuatan untuk dikabulkan dan sangat mustajab, bahkan tidak akan pernah untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba yang lain. Jadi ada sekelompok orang-orang yang doanya itu sangat mustajab, sangat kuat sekali. Bahkan dalam beberapa dalil itu disebutkan tidak akan tertolak, mesti diijabahi. Siapakah mereka itu? Para ulama menyebutkan banyak kelompok, tapi di sini akan kami sebutkan sebagiannya saja, dan mudah-mudahan itu sudah mewakili dari kelompok manusia yang lain. Yang pertama, orang-orang yang akan dikabulkan dan sangat mustajab doanya ketika dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertolak, niku golongan pertama adalah al-mazlum, orang-orang yang terzolimi. Sinan, orang-orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi ini, baik terzolimi ini kadang dari sisi harta, kadang dari sisi kehormatan, kadang dari sisi yang lainnya. Pokoknya terzolimi, mereka doanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, yaitu dari hadis Mu'adz bin Jabal, saat Nabi Muhammad SAW mengutus beliau, sahabat Mu'adz bin Jabal, ke Yaman. Salah satu pesan ketika beliau akan mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman niku napa? Disebutkan niki di riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi azza wa jalla hijab. Karena doa orang-orang yang terzalimi ini, Pak,
tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang di sini, maksudnya apa? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang terzalimi ini berdoa, mendoakan orang yang menzalimi itu pasti dipastikan 100% pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa orang yang terzalimi itu doanya kadang berupa doa-doa yang jelek. Doa kecelakaan, doa kebinasaan, doa laknat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Allah seperti ini, laisa bainaha apa? Wa bainallahi hijab. Luar biasa. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun orang yang terzalimi itu adalah orang-orang yang apa? Yang ahli maksiat. Bayangkan ya. Jadi misalkan ada orang-orang pelaku maksiat, orang-orang jelek gitu. Wis misalkan mungkin wis pelaku maksiat lah. Orang kadang minum, seneng judi. Tapi pas terzalimi orang seperti ini pun doanya tetap mustajab, Pak. Ini dalam Sunan Abu Dawud, Pak. Doanya tetap apa? Mustajab ketika dizalimi. Niku padahal pelaku maksiat. Yang kaidah umumnya niku pelaku maksiat itu sulit doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan itu penghalang doa sebenarnya. Jadi misalnya kan pelaku maksiat gitu, doa minta rezeki lancar, doa minta anaknya jadi anak soleh, padahal pelaku maksiat, tapi doanya pengen jadi anaknya soleh dan solehah. Niku terhalangi, sulit terkabulkan apa? Penghalangi kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ada momen pelaku maksiat itu kalau doa tetap mustajab, kapan? Ketika dia terzalimi, dizalimi oleh orang lain, kemudian dia berdoa untuk orang yang menzalimi dia, itu pasti mustajab. Padahal ini pelaku maksiat. Enten mulai dalam keterangan lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Pak, wonten riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas. Niku sekalipun orang yang terzalimi itu non muslim. Jadi misalnya enten non muslim, misalnya gitu, enten non muslim, Nasrani, nopo terserah lah, misalnya Nasrani, tetangga. Terus Nasrani niku terzalimi, merasa dizalimi. Kenapa? Karena misalnya kita niku membuang sampah ke pekarangan dia. Kenapa? Membuang sampah kita tapi ke pekarangan ke dia. Terzalimi orang ini, orang Nasrani. Terus orang Nasrani itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan yang buang sampah ke tempatnya, karena sudah diingatkan, sudah disampaikan jangan buang sampah ke pekarangan saya, karena sampah itu kan harusnya ke pekarangan sampean sendiri, kenapa dibuang saya? Diulang-ulang terus, akhirnya didoakan kezaliman. Orang yang terzalimi ini, yang non muslim itu mendoakan kebinasaan untuk orang yang menzalimi ini. Itu mustajab juga, sangat mustajab. Jadi kezaliman ini sampai akhirnya membuka berbagai benteng penghalang-penghalang doa. Walaupun dia pelaku maksiat, bahkan walaupun dia kafir, kalau sudah dizalimi itu doanya tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo kula panjenengan berusaha untuk menghindari ini. Bagaimana kita menghindari doa orang terzalimi untuk kita? Caranya ya jangan menzalimi. Jangan apa? Menzalimi. Karena nanti kula jenengan berkesempatan menzalimi orang itu punya potensi mendoakan kejelekan untuk kita. Untuk kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali ketika itu. Jadi cara kita terbebas dari doa orang yang menzalimi itu dengan cara kita jangan apa? Jangan apa? Menzalimi orang lain. Mendingan kula panjenengan tuh dizalimi daripada apa? Menzalimi.
Ning siap mboten iki? Maksudnya daripada seandainya suruh memilih gitu. Maksudnya ini sakit ampun mendolimi dan jangan didolimi. Tapi seandainya harus memilih satu kondisi, kita didolimi atau mendolimi, pilih apa? Didolimi mawon. Jangan mendolimi. Karena nek kulo panjenengan didolimi aman, pun tidak ada masalah. Kita nggak punya musuh yang kemudian nanti dia akan mendoakan kejelekan pada kita. Tapi kalau jenengan mendolimi orang lah, orang nanti bisa jadi membalas doanya, apalagi doanya dipanjatkan. Karena orang yang didolimi itu kalau doa ikhlasnya luar biasa, makanya langsung mustajab. Langsung mustajab. Karena itu berserah dirinya, harapannya kepada Allah, memintanya kepada Allah di puncak keikhlasan, di puncak kebutuhan pada Allah, makanya Allah langsung mengijabahi doa orang seperti ini. Ini hati-hati sekali, gitu. Jadi hati-hati dari dakwatul mazlum, doa orang yang terdolimi. Saya beberapa kali menyaksikan secara langsung kejadian seperti ini, Pak, dan memang ternyata benar-benar saya semakin yakin. Dulu sudah yakin dengan hadis ini jelas wahyu gitu, tapi semakin yakin karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, langsung menyaksikan sendiri doa orang yang terdolimi itu memang luar biasa pokoknya. Maka ini sangat perlu hati-hati. Nomor 2, kelompok orang yang doanya sangat terijabahi atau sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang tua, doa orang tua kepada anaknya. Niku sangat mustajab, bapak nopo ibu ini kalau mendoakan orang anaknya itu sangat mustajab sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathu da'watin mustajabat." Thalathu da'watin mustajabat. Enten 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka fihin, dan doa niku tidak ada keraguan, pasti dikabulkan. Sinten niku? Dakwatul walidi ala waladihi. Dakwah doanya orang tua kepada sinten? Anak. Doa orang tua kepada anak niku termasuk doa yang dakwatin mustajabat, doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo, karena kita alhamdulillah mungkin ini rata-rata pun berkeluarga gitu, pun punya anak. Berarti kula panjenengan itu berkesempatan untuk untuk berdoa untuk anak-anak kita gitu. Maka monggo doakan anak-anak kita niku dengan doa-doa yang baik, yang bagus. Jangan sampai terlontar dari lisan kula panjenengan doa jelek untuk anak-anak kita. Mengke kula jenengan menyesal karena doa kula jenengan sebagai orang tua kepada anak itu pasti terkabulkan. Misalnya doanya hari ini belum tentu langsung, Pak. Mungkin baru 3 tahun berikutnya baru terjadi. Kok anak saya gitu ya? Oh, ternyata dulu pernah berdoa untuk anaknya doa jelek seperti ini. Sekalipun anak kula panjenengan itu sok rodok nakal, atau mungkin berlebihan, atau mungkin sering buat kasus, atau mungkin yang lain, Pak. Monggo hindari sampai mendoakan kejelekan, keburukan untuk anak-anak kita, karena nanti akan terjadi dan kula panjenengan akan menyesal itu. Hati-hati. Jadi doa orang tua kepada anak. Nek misalnya kula panjenengan pas emosi karena kelakuan anak kula panjenengan, maka sampaikan saja pas emosi niku, silahkan emosi, tapi pas doanya tetap sing bagus. Misalnya anak kula panjenengan gawe ulah lah, misalnya pun bar tumbas TV anyar gitu, harganya misalnya 4 juta, nembe mantuk king toko. Lah anak ini mungkin agak over gitu, agak hiperaktif, terus bermain di dekat TV niku, akhirnya TV ini pecah, kan emosi nih. Maka saat emosi tetap keluarkan doa sing
baik saja. Pas mau emosi, pas marah besar kepada anak, lantunkan saja, wes tak doakan kamu supaya kamu jadi hafid Quran. Jadi pas emosi doanya apa hafid Quran, wah malah mustajab niku, tenan dadi hafid Quran. Walaupun pas muni-muni itu, wes pas nesu banget niku, tapi tetap doanya tak dongake kamu dadi hafid Quran. Jangan sampai doa yang jelek nanti malah benar-benar mustajab juga, bahaya. Karena anak ini bagaimanapun tetap anak kita, walaupun senakal apapun, sejelek apapun, tetap anak kita yang harus kita doakan kebaikan untuk anak kita. Paham ini? Terus doanya sing sing sae mawon, ampun sing jelek, jangan yang jelek ini. Ini bahaya karena sangat mustajab. Kan enten keterangan juga bahwa ridho Allah niku di atas ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Bahaya Pak niku. Kemudian nomor 3, doa yang sangat diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang sedang berpuasa. Monggo kula panjenengan saat ini kula panjenengan berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ya, ngendikan Muntang Jawi menika. Bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan keutamaan. Salah satu amal soleh yang sangat ditekankan di bulan Rajab ini memperbanyak puasa. Terus nanti setelah Rajab masuk bulan apa? Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ramadan. Misalkan kula panjenengan sedang berpuasa, monggo itu bisa digunakan kesempatan untuk berdoa. Karena itu sangat mustajab, Pak, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika para ulama itu maksudnya ketika apa? Ketika kula panjenengan pas masih kondisi puasa gitu. Jadi pas belum berbuka. Jadi setelah makan sahur sampai sebelum apa? Berbuka. Niku maksudnya rentang waktunya niku. Kalau sudah berbuka atau setelah berbuka niku lain. Makanya hadis pun disebutkan Nabi kita Muhammad SAW niku dari sahabat Abu Hurairah di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata atau bersabda, as-shaimu la turaddu da'watuhu. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa niku boten ditolak doanya. Jadi misalnya panjenengan pas puasa Senin Kemis gitu, pas puasa Ayyamul Bid di tengah bulan niku 3 hari niku, atau puasa Arafah atau puasa Rajab, memperbanyak puasa di bulan ini, sisipkan niku kesempatan niku untuk berdoa untuk kebaikan sinten keluarga kita, anak-anak, untuk orang tua, untuk sinten, untuk istri kita, bapak ibu kita gitu, untuk kerabat kita, monggo Pak, terutama untuk urusan anak, istri, orang tua, apalagi misalnya orang tua kalau panjenengan ini pun wafat, monggo didoakan, karena doa niku waktu itu adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki pemahamanipun rentang waktu mustajab waktu niku ketika masih puasa. Nek pun berbuka itu nanti sudah berbeda. Makanya niku usahakan untuk dimanfaatkan. Nomor sekawan, nomor 4, doa orang-orang yang musafir. Musafir niku sinten? Musafir niku orang yang melakukan perjalanan jauh sekitar jarak yang disunahkan atau dibolehkan untuk jamak qashar atau mengqashar sholat. Berapa niku? 81 kilometer. Dan jenengan menempuh perjalanan saking mriki dari sini ke satu tempat dan jarak niku minimal 80 pinten 1 kilometer. Jarak P mawon nggih, jarak pergi mawon nggih. Bukan PP, P mawon. Itu sudah 81 kilometer, berarti jenengan berstatus sebagai sinten? Musafir. Kalau musafir niku 81 kilometer niku boleh mengqashar salat. Mengqashar niku pripun? Mengqashar niku meringkas salat yang 4-4 jadi pinten? 2-2. Sing saged diqashar niku salat zuhur, salat asar, kali salat napa? Isya. 2 rakaat dados
2 rakaat. 4 rakaat dados berapa? 2. Niku boleh. Niku syaratnya harus musafir nggih, mengkosor salat niku. Nek menjamak salat benten meleh, nek menjamak salat jenengan mboten harus musafir, Pak. Jenengan king kalau jamak niku nggak harus musafir. Nek mengkosor niku harus musafir. Ngoten lho. Menjamak sholat niku kan boleh karena hujan, boleh karena safar juga musafir, boleh karena sakit, gitu. Bahkan sebagian ulama kadang-kadang menjamak sholat niku boleh, walaupun tidak sedang sakit, tidak sedang musafir, dan tidak sedang tidak sedang hujan. Contohnya pernah kula sampaikan, misalkan seorang pengantin baru atau pas hari H pengantinan niku lho. Kan biasanya susah nggih, misalnya acarane zuhur sampai asar, kemudian sudah didandani, sudah di rias sejak jam 10, masuk waktu zuhur acara belum selesai, gitu. Acara belum selesai, terus sampai asar nggak mungkin wudhu dulu gitu. Sing pengantin perempuan ini kan ya riasannya full gitu. Niku nggak mungkin terus wudhu dulu gitu, kemudian dipaisi lagi atau dirias lagi, kan betul mungkin. Dan itu boleh untuk menjamak sholat zuhur dengan asar di jamak takhir. Yang penting diniati itu diperbolehkan. Jadi lebih longgar nek menjamak sholat niku. Nek mengkosor sholat niku harus musafir. Nggih. Niku. Makanya wonten satu kisah hadis niku. Ada seorang yang musafir menika rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumal, kotor, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang itu harusnya diijabahi, cuma dalam hadis menika ditolak oleh Allah. Sebabnya apa? Sebab makan makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Dia diberi makan haram, maka bagaimana bisa diijabahi. Dan itu nanti lain waktu ya. Bahwasanya faktor doa menika mudah dikabulkan oleh Allah, makanan dan rezeki kita harus bersih. Harus apa? Bersih, halal maksudipun. Mboten sesuatu yang haram napa bercampur sesuatu yang kurang diketahui atau syubhat ya, belum jelas. Niku musafir nggih, musafir. Kemudian Bapak sekalian, yang kelima niku seorang yang doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sedang dalam kondisi terjepit nggih. Dalam kondisi terjepit atau kondisi kesulitan banget. Pas dengan kesusahan, tertimpa musibah pas dalam kondisi berat, enten permasalahan gitu. Susah panjenengan, berat sekali, dan menika malah gunakan untuk berdoa, Pak. Karena niku waktu niku kondisi menika mendukung Allah mengabulkan doa panjenengan. Karena biasanya ini orang niku nek pun dalam kondisi sulit dan berat niku, biasanya doane pripun? Ikhlas. Dan harapannya kuat. Bener-bener mantep gitu loh. Padahal nek mboten pas biasa, kalau kita semua gitu, nek doa kan males-malesan, doa karo ngantuk, doa karo ongap-angop gitu, doa karo merem-merem, ya makanya betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Pas sholat tahajud doa, tapi doanya kalih ngantuk gitu, maka tidak dikabulkan. Benten nek orang tertimpa musibah, tertimpa permasalahan berat itu biasanya memintanya kepada Allah, khusyuk kepada Allah, itu luar biasa di puncak, makanya nggih gampang dikabulkan. Ampun, malah kadang sebagian manusia niku ketika tertimpa musibah malah melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kita berdoa pada Allah. Iki wonten surah An-Naml, Pak. Surah An-Naml ayat 62 Allah taala berfirman, "Amman yujibul mutar idza da'ah." Dan siapakah yang akan mengijabahi doa orang-orang yang kesulitan, terjepit ketika dia berdoa
kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi monggo nggih kula panjenengan pas susah, pas berat niku malah gunakan untuk berdoa kepada Allah. Oh, punya permasalahan ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Termasuk peristiwa napa Ashabul Kahfi niku. Kan itu berat niku. Napa? Karena dia terjebak dalam gua, tertutup oleh batu, kan berat niku. Sangat menderita, sulit. Tapi dia berdoa dan menyampaikan apa? Menyampaikan bukan Ashabul Kahfi. Lain, orang yang terjebak dalam gua niku. 3 orang niku, bukan Ashabul Kahfi, lain niku. Yang terjebak dalam gua 3 orang niku meminta kepada Allah, wah itu di puncak kekhusyuan, di puncak harapan, sambil menyebutkan wasilah amal-amal soleh yang dulu pernah dilakukan. Akhirnya pintu batu yang menutup pintu gua niku terbuka sidik sampai 3 orang niku bisa keluar. Masya Allah. Paham gini? Nah niku luar biasa Pak. Kemudian yang ke-6, golongan orang yang doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim yang mendoakan saudaranya secara gaib. Maksudnya ngeten, kita ini kan kaum muslimin, kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini tidak ada di hadapan kita, Pak. Jadi misalnya panjenengan punya kenalan di mana di Jakarta sedang tertimpa musibah, jenengan mendoakan. Beriku doa kita untuk saudara kita yang tidak sedang berada di hadapan kula panjenengan itu sangat mustajab. Nek bahasane ulama niku fi dhahril ghaib, yang sedang tidak di hadapan kita. Karena kalau kita bisa mendoakan itu biasanya memang kita di puncak keikhlasan. Orangnya tidak ada gitu. Kok kita doakan dari jauh. Ini ku biasanya di puncak keikhlasan, Pak. Itu memang khusyuk bener. Makanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini enten ada satu faedah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku. Ketika kita niku mendoakan orang lain dengan kebaikan, niku salah satu wasilah doa niku juga akan menimpa kita. Maksudnya misalkan jenengan di kenalan di tempat yang jauh, tidak satu daerah, tidak sedang ada di dekat kita. Kemudian panjenengan mendoakan kebaikan, ya Allah, mudahkan rezeki teman saya niku, hidupnya susah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Lariskan dagangannya ya Allah. Saya kasihan melihat kehidupannya ya Allah. Niku Pak, doa kita seperti itu untuk orang lain yang tidak sedang di hadapan kita, itu nantinya akan berbalik juga kepada kita. Dan biasanya doa itu mustajab untuk ke kitanya juga, dan juga untuk kepada orang yang kita doakan. Jadi ketika kita ini meminta sesuatu, mintakan sesuatu untuk orang lain, maka Allah akan memberikan sesuatu itu juga untuk kita. Jadi yang kadang mungkin kalau panjenengan kurang memperhatikan ini. Kadang seringnya kalau panjenengan kalau doa untuk sinten, untuk diri kita sendiri mesti nih. Kalau doa mesti untuk diri kita sendiri, mesti nih pokoknya ya Allah ini untuk apa minta segala sesuatu. Padahal enten cara yang lebih jos, lewat jalan yang lebih hebat. Doakan permohonan kita untuk orang lain, maka nanti doa itu akan berbalik kepada kita dan lebih dalam kondisi lebih mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti masing-masing kita bisa mencoba untuk itu, nanti rasakan akan pengaruh doa mereka. Ini dalam sebuah hadis Pak, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda, Nabi Muhammad SAW sabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidaklah seorang hamba yang muslim mendoakan untuk saudaranya yang sedang tidak ada di hadapannya, illa qala al malaku, kecuali malaikat akan berkata, walaka bimithli, walaka bimithlin, untukmu juga akan mendapatkan semisal yang kamu doakan, isi doamu untuk saudaramu. Makanya kula niku sering Pak mendoakan untuk saudara-saudara kandung saya Pak, yang kan saudara kandung saya niku enten Jakarta.
Kalau doa niku salah satu doa yang hampir tidak pernah saya tinggalkan tuh, saya mendoakan saudara-saudara kandung saya yang sedang di Jakarta itu supaya dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan seterusnya. Ya, karena harapan saya mengamalkan hadis ini. Kalau nanti doa kita untuk orang yang jauh, saudara kita seperti itu, nanti isinya untuk juga untuk kita. Ngendikane malaikat Allah, walaka bimithrin, kamu akan mendapatkan apa yang semisal itu. Nah sering-seringnya ngeten, sesuatu yang sampai ke kulon jenengan itu sebenarnya kebanyakan buatan hasil doa kita, sebenarnya buatan. Mungkin kebanyakan yang mustajab itu doa orang lain, karena kita mendoakan orang lain, karena doa pihak lain kepada kita yang niku baru dikabulkan. Nah yang asli doa kulon jenengan ini sebenarnya mungkin jarang dikabulkan, karena banyak faktor gitu, akhirnya mampet, jalur doa niku mampet. Jadi ampun terlalu pede, wah kemarin saya doa langsung dikabulkan, ya, padahal niku belum tentu dari apa doa kita, mungkin doa orang lain untuk kita, tapi kita terlalu pede apa, wah mustajab ya, merasa soleh gitu, merasa soleh solihah, doaku diijabahi, bisa umroh, padahal mungkin yang menjadi sebab kulon jenengan dikabulkan bisa umroh itu bukan doa kita, tapi mungkin doa orang lain untuk kita. Ngoten nggih. Nggih. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian adalah doa anak kepada kedua orang tuanya. Tapi yang mustajab niku anak yang enten yang napa? Yang solih, yang solihah. Nek anak biasa mboten solih susah. Tapi yang mustajab niku doa anak yang solih dan solihah untuk bapak dan ibunya. Bukan dalam hadis niku bahwasanya Ibnu Adam, Bani Adam niku semua terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Ya, salah satunya apa? Awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Tapi enten solihin loh, awaladin solihin, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nih mboten soleh ya mboten mustajab ya, tapi anak yang soleh insyaallah mustajab. Monggo Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan yang masih punya orang tua yang masih hidup atau sudah wafat, monggo jangan sampai melupakan mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ya ampun sampai melupakan, sampai tidak punya perhatian untuk mendoakan orang tua. Minimal sehari 5 kali setelah sholat fardu. Fa insyaallah hidup kula panjenengan bakal barokah dunia akhirat dengan mendoakan kebaikan untuk orang tua kita.